Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Tumorang. Saya dari Universitas Lanjang Kuning. Ini mana saya akan membahas yaitu pembelajaran tentang akuntansi syairah. Ini mana itu akad salam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi akad salam. Ini makna arti salam menurut bahasa ialah menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran. Menurut istilah syairah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umum yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Yang mana juga itu PS akad 103 yang mana mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang, pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual yang dimana itu muslam ilahihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli yaitu al-muslam yang dimana pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya itu jenis-jenis akad salam. Yang pertama yaitu salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, yaitu salam paralel, yang artinya melaksanakan dua transaksi. Salam yaitu antar pemesanan pembeli dan penjual dengan pemasok, yaitu supplier atau pihak ketiga lainnya. Itu selanjutnya itu dasar hukum syairah. Ada 3, yang mana pertama yaitu Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, yaitu 282, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua itu ijma, yang dimana itu kesepakatan ulama, itu ijma. Akan bolehnya jual beli saham dikutip dari pernyataan Ibnu Mujir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli saham diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Yang ketiga itu hadits, yang dimana Ibn Abbas yang menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli saham pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu. Dimana juga saya menjelaskan tentang perlakuan akuntansi yang dimana PSAK 103, yang dimana pertama itu akuntansi untuk pembeli. Akuntansi itu pembeli yang dimana aja itu, yaitu yang pertama itu pengakuan piutang salam. Yang kedua, pengukuran modal usaha salam. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan, yaitu penerimaan pesanan barang ini ada 3. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Yang kedua, jika barang pesanan berbeda kualitasnya. Yang ketiga, jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman. Yang keempat itu ada itu perlakuan akuntansi yang nomor keempat ya. Denda yang diberlakukan dan diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Yang kelima, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang keenam, pengungkapan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang laporan keuangan syairah. Yang kedua itu yang bagian B, akuntansi untuk penjual. Itu tadi perlakuan akuntansi, yang dimana tadi yang pertama itu akuntansi untuk pembeli, sekarang itu akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dapat bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Yang keempat, jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya peroleh barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang
pesanan oleh penjual ke pembeli terakhir. Yang kelima ini, pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat derealisasi. Yang keenam, yang terakhir ini, penyajian. Yang dimana penjual menyajikan model usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Ada satu soal yaitu ilustrasi kasus gitu ya, yang kita ketahui. Contohnya gini, pada tanggal 1 April 2008 yang dimana seorang petani datang pada bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan salam, di mana dia memiliki sawah 2 hektar yang bisa ditanami. Dia mengajukan dana sebesar 10 juta yang digunakan untuk membeli bibit padi dan pemeliharaan. Perkiraan untuk 2 hektar sawah ini bisa menghasilkan 6 ton beras untuk digiling, yang sudah digiling maksudnya. Bila dijual per kilogramnya yaitu 4.000, dan dia juga akan menyerahkan beras 3 bulan lagi. Jawabannya itu kan tadi ada soalnya ilustrasi kasus sebagai contoh. Jawabannya itu berarti bank akan mendapatkan beras Rp 10 juta per 4.000 dibagi 4.000 sama dengan 2.500 10.000 dibagi 4.000 sama dengan 2.500 kilo, berarti 2.500 kilo beras. Berarti itu dapat dijual kembali pada pihak ketiga dengan harga 4.400 yaitu per kilo. Jadi total pendapatan Rp-nya berarti 4.400 kali 2.500 per kilogram, 2.500 kilogram yaitu sama dengan 11 juta. Jadi keuntungan dari sawah yang 2 hektar ini, yang dimana tadi dana itu yang 10 juta, berarti 11 juta dikurang 10 juta yaitu 1 juta, berarti keuntungannya itu berarti ada 1 juta. Itu sebagai ilustrasi kasus. Oke, sedemikian dari pembahasan yaitu akad salam dari pembelajaran akuntansi syariah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.